Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bapak harapkan kalian berada dalam keadaan sehat semua ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar ya tema 9 subtema 3 muatan IPS ya. Nah, kali ini kita akan belajar ya mengenai ya pelestarian ya sumber daya alam dan kegiatan manusia yang menyebabkan perubahan lingkungan ya. Silakan simak video pembelajarannya dengan baik dan Bapak harapkan kalian tetap mencatat pada buku catatan ya materi hari ini. Anak-anak, sebelum kalian memulai pelajaran, alangkah baiknya kalian berdoa terlebih dahulu sehingga pembelajaran pada pagi hari ini boleh berjalan dengan baik ya. Baik anak-anak, langsung saja simak materi pembelajaran berikut ini. Nah, sebelumnya kita telah mempelajari sumber daya alam yang banyak sekali manfaatnya bagi kehidupan manusia ya. Manusia dan sumber daya alam sangat berkaitan erat. Mengapa? Karena manusia membutuhkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari ya. Nah, terkadang demi memuaskan keinginannya, manusia menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhannya tanpa memperhatikan kerusakan yang ditimbulkannya. Nah, berikut ini adalah contoh yang pertama, tanah longsor atau erosi tanah ya. Nah, hal ini terjadi kelalaian manusia dalam menebangi pohon secara liar ya, tanpa melakukan tebang pilih ya atau reboisasi. Sedangkan contoh yang kedua adalah perpindahan penduduk ya. Nah, biasanya orang desa tuh biasanya memilih hidup di kota itu agar mudah mendapatkan pekerjaan ya. Akan tetapi mereka tidak berbekal pengetahuan serta keterampilan dan akhirnya terjadi pemukiman yang terlalu padat yang mengakibatkan pemukiman menjadi kumuh serta kemacetan yang menjadi parah ya. Padahal di desa banyak juga cara untuk menghasilkan uang, misalnya saja dengan bercocok tanam ya, beternak misalnya dan lain-lain ya. Kemudian contoh yang ketiga yaitu perburuan liar yang menyebabkan beberapa hewan menjadi langka ya. Nah, di sini ada hewan yang diambil bulunya ya, dan karena cantiknya maka diambil bulunya. Kemudian ada yang diambil culanya ya, bahkan gading dari seekor gajah juga, dan banyak lagi yang lainnya anak-anak yang dapat kita temui ya. Nah, contoh yang selanjutnya yaitu pencemaran lingkungan ya atau polusi ya. Nah, pencemaran ini bisa terjadi di mana-mana anak-anak. Limbah cair dari pabrik yang dibuang secara ilegal ini ya, asap pabrik yang mengganggu pernapasan juga ya. Kemudian polusi tanah yang karena diakibatkan oleh plastik juga ya. Nah, maupun penggunaan pestisida yang berlebihan pada tanaman ya. Hal ini jika dilakukan terus-menerus maka mengakibatkan sangat buruk ya bagi kehidupan manusia. Nah, contoh lainnya anak-anak, kerusakan ekosistem laut ya. Nah, apakah kalian pernah mendengar istilah jaring-jaring pukat harimau? Jaring-jaring ini sangat merusak ekosistem yang ada di laut ya, karena dapat merusak terumbu karang serta ikan yang dijaring, mulai ikan yang baru lahir sampai yang besar juga ya terkena jaring. Sehingga jika dilakukan terus-menerus, ikan tidak dapat berkembang biak ya. Belum lagi sampah-sampah yang dibuang sembarangan yang ada di laut ya. Coba kalian perhatikan ya. Nah, penyu ini anak-anak, dia tidak bisa berenang bebas ya karena tersangkut plastik, dan kadang plastik ini dianggap bagi mereka hewan-hewan ini makanan ya. Ya, lihatlah paus ini mati karena makan kebanyakan sampah anak-anak. Jadi banyak di mulutnya tuh banyak sampah ya. Kasihan sekali anak-anak ya. Sangat disayangkan seperti itu.
Nah, anak-anak banyak lagi ya permasalahan yang muncul terhadap ekosistem kita ya. Nah, apa upaya kita supaya lingkungan kita ini tetap terjaga ya? Apa upaya-upaya yang kita lakukan? Nah, di sini adalah dimulai dari hal-hal yang kita bisa lakukan ya. Dari hal yang kecil ya. Kita membuang sampah pada tempat sampah misalnya. Kemudian sayangi tumbuhan dengan cara memberi pupuk, menyiraminya, kemudian memberi makan kepada hewan peliharaan kita ya. Nah, itu yang hal kecil anak-anak. Baik anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi anak-anak, dan Bapak yakin kalian mencatat pada buku catatan ya, sehingga pembelajaran pada pagi hari ini tetap kalian pahami dengan baik. Baik anak-anak, tetap jaga kesehatan kalian, semangat belajar di rumah, dan salam sehat, salam DJTM.